Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau memang layak dipuji. Engkau layak diagungkan, Engkau layak disembah. Karena kekudusan-Mu, kesucian-Mu, karena kedahsyatan-Mu, karena Engkau Allah yang kasih tiada terkira, dan Engkau terus mengasihi kami walaupun kami penuh kelemahan dan kekurangan. Kau ampuni lagi dan Kau ampuni lagi. Lebih daripada itu Engkau berpesan kepada kami melalui firman-Mu. Mengajar kami kebenaran Tuhan. Menegur kesalahan-kesalahan kami. Mendidik kami di dalam kebenaran-Mu. Dan pada saat ini juga kami yakin dan percaya Engkau akan berkata-kata kepada kami. Bapa dalam surga, kami akui kami lamban untuk belajar firman-Mu. Kami sulit untuk berkonsentrasi dengan penuh. Tapi kami harap Roh Kudus-Mu menemani kami, bekerja di dalam kami. Sehingga ketika firman-Mu diberitakan, kami memahami maksud Tuhan. Kami menyimpan dalam hati kami, dan kami didorong untuk melakukan firman-Mu. Bapa dalam surga, satu hati meletakkan hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan. Pimpin lidah bibirnya Tuhan, pimpin pikirannya. Biar kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang dikatakan firman semata-mata, dan kami diubah oleh firman. Bapa berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom. Saya gembira berada di tengah-tengah saudara. Dan rasa terhormat berdiri di mimbar ini untuk menguraikan firman Tuhan. Ini kesukaan dan penghormatan yang saya rasa diberikan Tuhan kepada para hamba-hambanya. Saya juga di sini banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Luar biasa. Saya tidak merasa diri saya lebih dari saudara. Kita bergumul. Kadang-kadang sampai Sabtu malam persiapan khotbah belum selesai. Ya mau diteruskan ngantuk. Udah jam 2. Kita setel 2 jam tidur deh, jam 4 bangun. Nggak taunya bangunnya jam 6. Jam 7 harus khotbah. Jarang jemaat yang tahu stresnya kita, bukan? Tapi yang luar biasa, Allah selalu bermurah hati. Memakai di dalam kekurangan-kekurangan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Markus ke-11 ayat 27 sampai 33. Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33 berjalan dalam terang. LA berikan judul pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Pula itu lagi. Sudah berapa kali dia masuk keluar Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepada kamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepada kamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang sahabat saya di sebuah hotel.
Bapak pendeta juga, pelayanan sama-sama. Kami makan breakfast, ngomong 3 jam, sharing, tukar pikiran, tukar pengalaman. Salah satu hal yang menarik yang dia sharingkan begini. Dia pernah diundang sebuah gereja besar. Secara dadakan karena pengkhotbahnya terserang stroke. Jantungnya kumat. Sehingga cari pendeta yang bisa menggantikannya. Dan dia ditelepon. Bapak, tolong pendeta yang harus menyampaikan firman Tuhan di tempat kami sakit. Dan tidak mungkin bisa menyampaikan firman Tuhan. Dia diam, dia lihat jadwal, dia berkata, maaf ya, saya ada pelayanan. Bapak tolong pikirkan. 5.000 orang lebih yang akan dengar Bapak. Bapak pelayanan di mana? Dia menjawab di pos PI. Tolong Bapak cari penggantinya. Saudara-saudara, itu pos PI gerejanya. Berapa isi jemaat yang akan mendengarkan firman-Nya? Biasanya tidak lebih 27 orang. Saudara-saudara, ini merupakan godaan besar di dalam pikirannya. 27 orang dengan 5.000-an lebih. Wow, ini undangan pertama. Tentu saja undangan pertama bisa menunjukkan potensi diri, kemudian populer, kemudian diundang lagi dan diundang lagi. Kalau ditolak, kemungkinan besar kesempatan itu belum datang lagi, bukan? Tiba-tiba dia mulai berpikir, dia merasionalisasikan, dia mulai tergoda. Lalu dia ambil keputusan, tidak. Loh Pak, pikirkan ulang. Tidak. Saya percaya jadwal yang sudah saya cantumkan merupakan pimpinan Tuhan. Saya harus pergi ke pos PI. Walaupun hanya 27 orang banyaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, godaan antara integritas dan keuntungan pribadi selalu ada di depan mata kita. Apalagi kita hamba Tuhan. Di bidang profesi apapun sebetulnya godaan seperti itu antara integritas dan kepentingan pribadi itu selalu ada. Apalagi di tengah-tengah keadaan ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja, saudara. Pekerjaan sulit, income sulit, bisnis lesu, PHK di mana-mana. Juga kalau kita mengembalakan jemaat, saya kira kolekte kalau bertahan saja sudah bagus. Banyak pendeta mengeluh, aduh Pak, benar-benar kasihan jemaat saya. Juga kolektenya turun terus. Saudara, di tengah-tengah seperti itu, banyak orang menghalalkan segala cara dan tidak peduli dengan yang disebut integritas. Betul tidak? Kalau saudara belanja online, saudara mulai mengakui, seperti saya dan istri mengakui, barang-barang yang kita beli itu kualitasnya luar biasa buruknya. Promonya premium. Seolah-olah bagus sekali. Setelah beli nyesel sekali. Barang apaan yang dia jual? Gak peduli saudara. Prinsipnya barangkali bagi orang-orang itu. Jual sekali, tipu sekali, cuan sekali. Pindah lagi nanti. Pindah toko atau buka toko dengan barang yang lain. Saudara-saudara, para pejabat memakai pakaian seragam jabatan mereka. Tapi kita tahu hati mereka lebih daripada preman jalanan. Inilah zaman sekarang saudara. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, godaan pada para hamba Tuhan pun besar sekali. Saya kagum dengan sahabat saya yang mengabaikan 5.000 orang jemaat yang mau dengar dia. Dan masih memilih 27 orang jemaat di pos PI. Saudara-saudara, Tuhan tidak tertarik dengan karisma kita. Karena karisma itu datang dari Dia. Tapi Tuhan lebih tertarik pada integritas kita. Karena integritas merupakan pengaplikasian apa yang telah Dia terangkan di dalam firman-Nya. Berjalan dengan terang, saudara, itu berjalan dengan terang itu berarti mempunyai integritas. Apa sih arti integritas itu? Saudara, menarik sekali integritas itu, saudara. Asal kata Latin. Kata sifatnya integrer.
Lalu kalau nominatifnya, kata bendanya integritas. Ternyata sama saudara. Bahasa Indonesia dengan bahasa Latin. Saya duga bahasa Latin itu niru bahasa Indonesia. Loh, jangan begitu, benar. Bahasa Indonesia itu luar biasa kan. Apa artinya integritas saudara? Yang bahasa Latin juga disebutnya integritas. Integritas itu artinya utuh saudara. Kalau bulat lingkaran itu tidak ada yang somplak. Bahasa Jakarta ya. Nggak ada yang bocel. Nggak ada yang bolong. Nah itu integritas. Utuh. Lengkap. Tidak ada yang kurang sama sekali. Tidak terbagi. Konsisten. Apanya yang konsisten? Konsisten saudara. Kesesuaian antara apa yang ada dalam hati dengan apa yang dikatakan oleh mulut. Dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Kalau seorang Kristen, itu berarti hidup Kristen yang sesuai, sepadan saudara, dengan yang diimani. Berjalan dengan firman itu berarti hidup berintegritas. Sesuai dengan firman yang kita pahami. Nggak lebih, nggak kurang. Bukan cuma manis di sini nih. Bukan cuma menunjukkan pencitraan di medsos-medsos kita. Tetapi di dalamnya juga sama. Nah ini tantangan besar kita saudara. Dunia kita semakin memunculkan atau menonjolkan pencitraan. Kita dipancing untuk menunjukkan sisi hidup kita di dalam medsos itu yang terbaik. Foto yang terbaik. Barang-barang yang termewah. Tetapi di dalamnya pinjol melulu saudara. Yang belum lunas-lunas, gali lubang, tutup lubang. Tutupnya 1, galinya 4. Itulah stresnya kita saudara. Tapi itulah kita dipancing untuk memamerkan sesuatu yang luar biasa. Berapa banyak foto-foto kita yang tur bukan cuma di dalam negeri tapi di luar negeri. Wah dipajang-pajang. Padahal cicilan turnya itu juga belum selesai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia seperti apapun terlebih di saat ini, di dalam keadaan Indonesia yang tidak baik-baik saja, sebetulnya Allah dan jemaat Kristen menanti figur-figur yang berintegritas. Tidak bisa ditawar saudara. Kehidupan yang berintegritas punya magnet. Kehidupan yang berintegritas seperti kehidupan Kristus. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ada abu-abu. Kehidupan yang berintegritas adalah kehidupan saudara yang punya pengaruh dan ngefek terhadap dunia. Karena dia berjalan di dalam terang dan dia memancarkan terang Kristus. Dan yang lebih menyakitkan kehidupan yang tidak berintegritas justru saudara membuat kekaburan gambar Kristus di dalam diri kita. Penebusan Kristus di dalam diri orang berdosa menjadi samar-samar. Dan orang sulit mengenal Yesus. Allah tidak menurunkan standarnya. Dia tetap meminta engkau dan saya dalam keadaan sulit atau tidak sulit berintegritas. Sepadan, sesuai antara apa yang kita imani dengan yang kita katakan. Dan lalu kita perbuat. Banyak orang atau tidak ada orang, sama. Diancam atau kenyamanan, sama. Dirugikan atau akan disogok, disuap begitu banyak harta, sama. Tidak ada bedanya. Disitulah kalau komunitas Kristen atau jemaat Kristen mendapati para hamba Tuhannya mempunyai integritas, mereka akan rasa aman luar biasa. Ada contoh dan teladan. Tapi pertanyaan kita, bagaimana kita bisa mempunyai integritas yang tak tergoyahkan itu? Bagaimana kita bisa mempunyai integritas? Syukur pada Tuhan. Ketika saya menyelidiki bagian ini, saya melihat kekuatan integritas Yesus Kristus. Mari kita pelajari. Ayat 27 mengatakan begini saudara. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Tiba pula, tiba lagi, datang lagi ke Yerusalem. 2 hari yang lalu, hari Minggu. Hari Minggu saudara.
Yesus masuk ke Yerusalem menjelang Paskah. Dia naik seekor keledai. Orang kaget sekali. Ini mengingatkan orang pada nubuat Nabi Zakaria. Lalu mereka berteriak, Hosana, Hosana. Daun palem dikibar-kibarkan. Lalu kemudian permadani dihamparkan di hadapan keledai itu. Supaya mereka bisa menghormati pemuda yang ada di atas keledai itu. Siapa? Yesus. Itu hari Minggu, disebut Minggu Palma. Hari Seninnya setelah Yesus hari Minggunya keluar dari Yerusalem, datang lagi. Kali ini dia datang ke bait Allah, dia terkejut sekali. Pelataran bait Allah yang dikhususkan untuk sembahyang orang-orang non-Yahudi menyembah Yehova atau Yahweh, dipenuhi oleh penjual-penjual ternak, merpati, penukaran uang. Saudara-saudara, naik darahlah Yesus. Lalu menjungkir balikan meja-meja dan bangku-bangku penukaran uang itu. Lalu menghamparkan keluar, saudara. Lalu dia berkata, bukankah ada tertulis, rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itu tempat orang kafir yang mencari Allah. Allah berbelas kasihan kepada mereka supaya mereka juga mengenal Allah. Tapi sekarang saudara, orang-orang Yahudi atas nama agama mempergunakan itu. Secara formalitas saudara, apa yang dilakukan nampaknya menolong para orang yang ingin mengorbankan ternak. Beli aja di sini. Sudah dijamin sertifikat halal. Jangan di luar. Belum tentu, mungkin ada cacatnya. Di sini saja. Tapi tentu dengan harga yang lebih mahal. Kalau bangsa kafir membawa uang yang bukan mata uang orang Ibrani atau Yunani, saudara, atau Romawi, ya tukar saja di sana, ada kok money changernya. Tapi tentu dengan kurs yang lebih mahal. Saudara-saudara, rumah doa itu diganti, mereka menjadi sarang penyamun. Yesus menjungkir balikan. Itu hari Senin, Yesus keluar lagi Yerusalem. Selasanya dia datang lagi ke bait Allah. Sekarang saudara, ada gabungan 3 kelompok orang yang sudah menunggu. Siapa? Imam-imam kepala, ahli Taurat, dan juga tua-tua. Lalu mereka datang pada Yesus dan mereka mengajukan pertanyaan. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi engkau kuasa kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Saudara-saudara, mereka bertanya, otoritas Yesus datang dari mana? Wewenangnya datang dari mana? Engkau menjungkir balikan meja-meja penjualan itu. Siapa yang mengangkat kamu? Kasih tahu kami. Saudara, siapa sih imam-imam kepala itu? Singkatnya, mereka adalah imam besar yang terhormat, yang diberi wewenang untuk menangani dan mengelola persembahan dan keuangan bait Allah. Tapi yang luar biasa, imam kepala itu juga adalah sekelompok orang yang diberi wewenang untuk berhubungan dengan pemerintah Romawi. Secara politik dia ya kelompok ini yang bermain. Secara religius mereka menguasai bait Allah. Secara politik mereka berhubungan dengan pemerintah Romawi yang saat itu menjajah orang Yahudi. Jadi penting sekali betapa tersinggungnya mereka ketika Yesus menjungkir balikan barang-barang dagangan yang harusnya diizinkan oleh mereka. Siapa sih ahli-ahli Taurat? Saudara, ahli Taurat adalah pakar Taurat dan penafsir Taurat. 10 hukum Allah yang diberikan kepada Israel melalui Musa dijabarkan detail dan ditafsirkan sampai 600-an lebih, saudara. Mereka merasa mereka lah penafsir yang benar. Segala aturan yang menyangkut hidup orang banyak Israel atau Yahudi yang bersangkut paut dengan Allah harus melalui penafsiran mereka. Tentu saja penjualan-penjualan itu sudah berada dalam lingkup tafsir mereka dan sudah dicap halal, boleh.
Betapa tersinggungnya ketika ada seorang anak muda menjungkir balikan semua itu. Itu berarti menantang penafsiran mereka. Siapa sih tua-tua itu? Tua-tua itu adalah sekelompok pemimpin masyarakat yang sangat berpengaruh di sosial masyarakat Yahudi. Gabung dengan imam besar, gabung dengan ahli Taurat, membentuk yang namanya dewan tertinggi agama di Israel yang disebut Sanhedrin. Ini seperti kelompok oligarki, saudara, yang menguasai ekonomi dan sosial. Bayangkan ketika Yesus memporak-porandakan jualan mereka, itu berarti memporak-porandakan cuan mereka. Di balik baju agama yang mereka pakai, sebetulnya tujuan akhirnya adalah cuan. Sekarang saudara jangan heran bukan? Kalau orang mengaku membela agama, orang mengaku hamba Tuhan, orang mengaku mendirikan gereja besar atas mimpinya atau visi yang diberikan Tuhan, ujung-ujungnya cuan. Aduh saudara, ketika saya mempelajari ini, miris juga ya. Ternyata kehidupan orang beragama dengan perangkap-perangkapnya dari dulu sampai sekarang sama saja. Kekuasaan, kemudian ujung-ujungnya uang. Saudara, ada banyak gereja besar didirikan di zaman kini. Ketika didirikan, gereja-gereja yang ada sangat merasa tidak nyaman, bahkan membenci. Dan gereja besar itu gak peduli seperti orang kapitalis, saudara. Yang penting dia punya uang, didirikan, semua tersedot. Jadi bukan jemaat baru yang mereka injili, gak peduli lagi. Orang-orang pindah gereja dengan kebanggaan. Di sini luar biasa, di sini hebat. Saya kenal pendetanya, pendeta karismatik. Semakin saya berusia lanjut, saudara. Dulu waktu saya muda, saya kagum dengan orang yang punya karisma luar biasa. Tapi semakin saya tua, saudara. Saya mulai mengatakan, aku gak kagum lagi dengan orang yang penuh karisma. Tapi aku kagum dengan orang yang berintegritas. Kenapa? Karena untuk menjadi orang yang berintegritas itu susah, saudara. Diperlukan konsistensi, diperlukan moralitas yang tinggi, diperlukan komitmen yang utuh, diperlukan takut akan Tuhan. Yang barangkali orang yang berkarisma itu tidak punyai. Karisma itu kan datang dari Tuhan. Hanya tinggal dilatih, cemerlanglah. Termasuk juga kita para pengkhotbah, bukan? Kita bisa menguasai mimbar dengan gaya retorikanya yang luar biasa. Tapi betulkah kita orang yang berintegritas? Berjalan dalam terang. Tidak ada titik gelap pun dalam bayang-bayang hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah godaan kita. Tapi mari kita teruskan lagi. Ketika Yesus ditanya, dari manakah kuasamu sehingga engkau melakukan hal-hal ini? Siapa yang memberikannya? Saudara-saudara, nampaknya sederhana sekali ini pertanyaan. Yesus tinggal jawab, gak susah kok. Betul gak? Tapi tahukah saudara, pertanyaan sederhana ini sudah dipikirkan formulanya. Yesus jawab seperti apapun, kemungkinan besar kematian tiba pada dirinya. Ini yang diharapkan. Saudara perhatikan, saudara, jebakan politis dan religius ada dalam pertanyaan ini. Religiusnya gimana, saudara? Saudara, jika Yesus berkata, dengan kuasa Allah aku melakukan itu. Loh, siapa yang diberi wewenang untuk memberikan otoritas kepada seseorang tentang ngurus bait Allah? Para Sanhedrin ini. Kalau datang seorang anak muda tiba-tiba merasa punya wewenang atas nama Allah, itu berarti menghujat Allah. Yang diberi wewenang kami, bukan kamu. Sebentar saja dia akan ditangkap, sebentar saja akan dihadili oleh penghakiman agama Yahudi, kematian tiba pada Yesus.
Kalau dia berkata atas otoritasku, oh siapa kamu? Saudara-saudara, hanya raja lah yang mempunyai otoritas seperti itu. Kalau Yesus berkata otoritasku, berarti dia mengaku dirinya Mesias. Sang raja orang Yahudi yang dinanti-nanti itu. Nah, dalam sekejap mereka akan melaporkan saudara kepada pemerintah Romawi. Ada raja baru di dalam kerajaan Romawi. Ditangkaplah Yesus, diadili dan dihukum mati. Saudara, jahat gak? Aduh saudara, kita juga mendapati hal-hal seperti ini terulang lagi dan terulang lagi. Persekusi yang para kaum ulama lakukan kepada kita betul-betul menyakitkan kita. Rasanya kita warga negara kelas kambing yang gak layak ada. Tapi itu sudah terjadi di zaman dulu. Orang-orang memakai kekuasaan agama untuk menyingkirkan yang tidak dia senangi. Dan jangan-jangan kita pun seperti itu di dalam gereja. Saudara, berapa banyak kalau orang menjadi ketua sinode rasanya punya otoritas untuk merotasi siapa saja. Dan orang harus tunduk pada dia. Sedih bukan? Atas nama agama. Saudara, apa respon Yesus? Saudara, yang mereka tidak duga, anak muda yang menjungkir balikan dagangan mereka itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika Yesus disudutkan demikian, mereka yakin mereka akan memerangkap anak muda ini. Lalu Yesus berdiri dengan pandangan yang teguh, dia bertanya begini, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikan aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Yesus ditanya, Yesus menjawab dengan pertanyaan lagi. Istilahnya retorika rabinik, saudara. Para guru sering mengajar orang dengan cara bertanya kembali. Saudara-saudara, pertanyaannya sebetulnya gampang. Dengan kuasa manakah Yohanes melakukan pembaptisan itu? Dari manusia atau surga? Saudara, mereka terkejut sekali. Kalau mereka berkata dari surga, itu berarti mereka mengakui Yohanes ini utusan Allah. Sedangkan Yohanes pernah bersaksi kepada orang banyak tentang Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang dinanti-nanti itu. Aku hanya pendahulunya. Betul gak? Berarti kalau mereka mengakui dari surga, mereka mengakui Yesus dari Allah. Tapi kalau mereka bilang itu dari manusia, mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak mengakui bahwa Yohanes itu nabi Allah. Perhatikan kata mereka takut. Inilah orang-orang yang kehilangan integritas. Perkataannya penuh dengan firman, tapi lihat situasi. Kalau situasi tidak menguntungkan, main belakang dan memutar lidahnya. Saudara, lalu mereka berkata, saling berunding. Kalau kita bilang begini, nanti begini. Kalau kita bilang begini, gini. Akhirnya mereka menjawab, kami tidak tahu. Betul gak sih mereka tidak tahu? Saudara, mereka sedang kehilangan integritas diri mereka di depan orang banyak dan di depan Yesus. Mereka menjual kebenaran itu dengan mengatakan kami tidak tahu. Mereka tahu, saudara, tapi mereka tidak berani menyatakannya. Lalu Yesus berkata, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepada kamu. Dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu? Mungkin kita berpikir, kalau gitu Yesus juga sama, Pak. Yesus juga jawab tidak tahu. Nanti dulu. Benar Yesus jawab tidak tahu. Perhatikan ya. Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepada kamu. Yesus tidak mau mengatakan, bukan tidak tahu. Dia tahu dengan kuasa mana, tapi dia tidak mau mengatakan. Itu haknya Yesus. Kalau saudara ditanya oleh teman, gajimu berapa sih? Pendapatanmu berapa sih? Saudara sebagai orang Kristen yang berintegritas, saudara harus jawab jujur gak?
Jawab jujur gak? Saudara, kalau engkau menjawab harus jawab jujur. Tapi hak saudara untuk mengatakan, maaf ya, aku tidak mau mengatakannya karena itu pribadi sekali. Rasanya pertanyaanmu kurang etis dah. Betul gak? Kalau kita mengatakan harus benar. Tapi tidak harus semua pertanyaan yang orang lain ajukan harus kita jawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang Yesus tahu dan saya yakini, jawaban Yesus, aku juga tidak mau mengatakan, menambah kebencian orang-orang itu. Dan Yesus tahu itu mengandung konsekuensi. 2 hari kemudian, pengadilan yang tidak adil akan dia alami. Kemudian dia akan naik di kayu salib dan kematian tiba padanya. Jumat Paskah, mayatnya sudah diturunkan. Saudara, integritas itu mahal harganya. Tapi justru integritas itu yang membuat orang kagum, terharu, terpukau. Kok ada orang seperti itu? Kematian Yesus dipandang sebagai kegagalan bagi orang-orang yang dalam kegelapan. Hal yang memalukan. Tapi yang mereka tidak kira pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dia menunjukkan bahwa integritasnya adalah satu kebenaran. Dengan integritas seperti itulah dia memukau dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam dirinya tidak ada kepura-puraan. Di dalam dirinya ada kebenaran, bahkan dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia tidak pernah mengurangi tuntutannya pada engkau dan saya. Tapi tahukah saudara, bicara integritas ini, dada saya seperti mau meledak saudara. Sesaknya luar biasa. Kenapa Pak Beni? Karena saya tahu saya juga bukan orang yang berintegritas. Siapakah yang bisa berdiri di gunung Allah dan berkata, aku Tuhan, orang yang berintegritas. Kita semua punya kelemahan. Punya banyak kekurangan. Kita para hamba Tuhan hanya pintar berkhotbah, bukan? Tapi dalam hati kita percaya, aku juga gak bisa menjalaninya kok. Bukankah ini mirip dengan Petrus? Sekalipun semuanya lari, aku tidak Tuhan. Aku akan mati bersama dengan engkau. Wow. Ketika di pengadilan Yesus malam hari itu ayam berkokok 3 kali. Untuk membuktikan bahwa Petrus hanya pembual. Dia lari dengan hati yang hancur. Saudara, kita nggak lebih seperti Petrus. Bicara integritas benar-benar menyesakkan. Seorang anak pendeta datang pada ayahnya malam hari, ngobrol sama ayahnya. Ayah, siang ini kan ada sponsor, donatur yang mau ngirim uang banyak sekali untuk renov gereja. Iya, kenapa nak? Boleh gak ayah sebagian dipakai untuk membeli motor? Aku butuh loh. Teman-temanku anak pendeta semuanya punya motor ayah sekolah. Ayahnya menatap dan berkata, nak, transfer uang itu tertulis untuk renov gereja. Ya tapi sisihkan sedikit kan gak apa-apa Pak. Itu kelebihan banyak kan. Lalu ayahnya berkata, nak, barangkali seumur hidup Papa gak bisa membelikan engkau motor. Tapi Papa sedang mewariskan kamu kejujuran. Anak itu diam. Belasan tahun kemudian anak itu menjadi seorang pemimpin. Baik di gereja maupun di perusahaannya yang sangat terkenal dengan apa? Integritasnya tidak diragukan. Saudara, apa yang kita wariskan kepada anak kita? Kita wariskan kebohongan kita, ketidakjujuran kita, yang berbeda ngomong di mimbar dengan di rumah tangga. Saudara, kita orang-orang gagal seperti Petrus. Tapi syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus tidak cuma menuntut kita. Seperti Tuhan Yesus tidak menuntut
saklek Petrus. Setelah kebangkitannya di Danau Galilea, ketika mereka habis makan ikan, Yesus diam dan menatap Petrus. Sedari tadi saya tafsir, Petrus gelisah sekali. Dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Tapi mentalnya dia siapkan. Kalau aku dimarahi, dicaci maki, dikeluarkan dari pemuritan ini, aku layak, aku memang pembual, aku pengecut, aku yang lari, aku menyangkal. Dah apa-apa Tuhan, kamu mau tampar aku juga gak apa-apa. 3 kali bolak-balik tambah 33 kali juga gak apa-apa Tuhan. Saudara-saudara, tapi Yesus makan dengan pelan-pelan, tanpa bicara. Itu menakutkan dan membuat tegang Petrus. Sampai selesai, lalu Yesus memalingkan wajahnya dan berkata, Simon anak Yohanes, dak duk, apa yang dia mau katakan? Aku siap, aku siap. Apa yang dikatakan Yesus? Do you love me? Ya ampun, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dijawab engkau tahu Tuhan. 3 kali Yesus berkata, do you love me? Inilah yang belum pernah dipikirkan oleh Petrus. Bagi dia pelayanan itu adalah kepahlawanan, keberanian. Ada di front depan. Tunjukkan pada orang bahwa dia mampu. Tapi dia tidak pernah pikir bagaimana pelayanan itu harus didorong dengan kasih. Karena itulah yang membuat dia berintegritas. Do you love me? 3 kali dia berkata, engkau tahu Tuhan. Yang terakhir kali dengan nada yang begitu dukanya. Lalu apa yang Yesus katakan? Gembalakanlah domba-dombaku. Dipercaya lagi. Oh saudara, saya mengingat sebuah ayat yang dikatakan, yang diterapkan pada Yesus. Buluh yang terkulai tidak dipatahkannya. Sumbu yang berasap tidak dipadamkannya. Kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita yang datang dengan kegagalan kita. Yang mau berkata, Tuhan, aku gagal. Tuhan, aku lemah. Tuhan, tunjukkan lagi kasih karunia-Mu. Karena di dalam kasih karunia-Mu cukup untuk membangkitkan aku lagi. Allah selalu menyayangi hamba-hambanya. Datanglah dan berkata, Tuhan, bentuk aku menjadi man of integrity. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita sungguh-sungguh mengejar integritas kita dibanding dengan pencitraan kita di depan jemaat? Seberapa sering kita bertanya pada Tuhan, selidikilah aku. Adakah dosa yang tersimpan di dalam lubuk hatiku? Seberapa jauh saudara selalu berkata kepada Tuhan, pegang tanganku Tuhan, katakan ketika aku berbeda antara yang di dalam dan di luar. Maukah saudara berkata kepada Tuhan, peluk aku lagi Tuhan. Biarkan kasih karunia-Mu menutup seluruh pelanggaranku. Mengampuni aku dan memperbaharui aku menjadi man of integrity. Bapa dalam surga, inilah kami yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kesalahan dan kepura-puraan. Tapi inilah Tuhan kami yang Kau tebus dengan darah putra-Mu yang tunggal. Karena kasih karunia-Nya, kami menyadari di dalam diri kami tidak ada sesuatu pun yang bisa dibanggakan.
Kecuali kami membanggakan kasih karunia Tuhan yang terus mengampuni kami. Dan ketika kami lemah, kasih karunia-Mu bekerja lagi pada kami dan memperbaharui kami. Seumur hidup kami hanya mau meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Kalaupun ada pencapaian-pencapaian yang telah kami lakukan, kami harus berkata, itulah perbuatan-Mu, bukan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang mengajar kami dan menegur kami dan memperbarui kami kembali. Pakailah sisa hidup kami untuk kemuliaan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Terima kasih saudara.